Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Nurseta. Saya dari kelas TI 23C9 dengan NIM 312310658. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing poin-poin atau penjelasan program dari uh, Client Disease Detection System. Tujuannya adalah buat sistem yang mampu untuk mengidentifikasi penyakit tanaman itu kayak berdasarkan gambar daun menggunakan teknologi deep learning gitu. Jadi tujuannya ini untuk membantu kayak petani, peneliti atau pengguna umum dalam mengenali penyakit tanaman secara akurat lah. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu dari latar belakang ya adalah saat ini pengenalan penyakit tanaman itu masih bisa dibilang banyak bergantung kepada pengalaman petani atau tenaga ahli seperti itu ya. Yang jumlahnya itu uh, tidak terlalu banyak atau terbatas gitu. Makanya oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit tanaman secara otomatis atau menggunakan deep learning lah. Itu dengan memanfaatkan dengan kecerdasan buatan. Oke, ini mungkin akan saya jelaskan mengenai poin-poin konsep, konsep dari program. Di sini teman-teman bisa melihat import Streamlit, atau ada import TensorFlow, ada import NumPy. Ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya untuk Streamlit ini untuk UI webnya, user interface-nya, lalu si TensorFlow-nya ini untuk membuat model deep learning-nya. Jadi di sini kita membuatkan model deep learning ini menggunakan TensorFlow. Lalu si NumPy ini untuk memanipulasi array gambarnya, array si gambar tanamannya yang akan kita identifikasi nanti. Lalu di sini yang kedua ada model prediction test image. Ini fungsinya untuk membuat model TensorFlow. Di sini saya menggunakan thread model dot model .h5. Lalu di bagian model prediction test image ini untuk memproses gambar input ke format yang dapat dibaca model. Nah, di sini menggunakan 128 kali 128 lah gitu ya. Itu nanti array-nya. Lalu yang ketiga di sini ada sidebar. Sidebar atau sidebar navigation di mana fungsinya untuk menampilkan di bagian Streamlit-nya ini ada home, ada about, ada disease recognition ya. Halaman home di sini yang bisa teman-teman kalian lihat ya. Ini menampilkan uh, penjelasan cara kerja sistemnya atau memberikan motivasi untuk pengguna untuk mencobanya gitu. Jadi di sini ada penjelasannya. Kayak pengenalan lah seperti itu. Lalu di sini ada about, di mana about itu untuk menjelaskan asal-usul dataset atau memberi informasi kayak jumlah data atau struktur data setnya. Kayak contoh di sini ada train, ada valid, ada test seperti itu. Lalu yang keenam, di sini ada prediction page, elif model disease recognition ini. Ini fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar daun tanamannya. Contoh ya, uh, si petani ini agar bisa gampang mengunggah gambar atau daun tanamannya, ingin mengidentifikasinya di sinilah fungsi dari this recognition-nya. Lalu di bagian disease recognition itu ada
tombol show image sama predictnya. Nah, di bagian show image, ya, di show image itu untuk menampilkan gambar yang diunggah. Lalu si bagian predictnya ini untuk memproses prediksi penyakit mengguna model gitu. Misalnya contoh si petani dia ingin mengunggah foto anggur yang terkena penyakit ya, tapi dia nggak tahu nih penyakit apa gitu. Tapi kita pengen lihat dulu nih, kita make sure sebelum kita predik atau memprosesnya seperti itu. Nah, setelah dilihat, baru dia bisa mengeklik predik atau memproses penyakit, memprediksi penyakitnya seperti itu. Nah, di sini akan kita coba run, akan kita coba kita runnya dari terminal. Streamlit. Karena di sini kita menggunakan Streamlit, jadi kita langsung manggil di Streamlit run. Nah, kita runnya itu sesuai apa yang kita buat ya, itu di main.python. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, dinamainnya itu bukan main atau .python, itu tinggal disesuaikan aja ya. Ini masih loading. Ini memang agak sedikit lama karena dia memanggil atau memanggil ke dalam streamnya itu menggunakan port localhost-nya. Masih loading. Oke, disinilah tadi yang saya jelaskan. Dimana di bagian tampilan ini ada home ya. Ini untuk memperkenalkan apa sih disease recognition system ini. Lalu di bagian about, ya di sini untuk menampilkan datanya ya, trend values testnya. Terus tentang si about data setnya. Ini ada disease recognition di mana ini yang tadi saya sampaikan ada show image dan ada predict. Di mana show image ini untuk menampilkan gambar yang ingin kita prediksi. Di sini akan kita coba browse file. Oke, contoh. Di sini saya ingin mengidentifikasi dari daun ini. Kita show image untuk memake sure lah. Memake sure si daun tersebut ya. Oke. Ini kalau kita lihat ini daunnya mungkin sedikit bisa dibilang kurang sehat ya karena di bagian pucuk si daunnya ini sudah warnanya sudah memucat. Lalu ada seperti kayak ada infeksi penyakit seperti itu. Oke, baik. Di sini akan saya coba ulang ya. Maaf tadi sedikit ada gangguan. Di sini akan
Saya coba browse. Contoh, saya ingin eh, mengidentifikasi si penyakit daun tersebut. Oke, ini seperti ada kayak bakteri atau tidak sehat di ujung-ujung sininya ya. Coba kita prediksi. Dia menunggu ya, karena dia ada proses untuk prediksi. Oke, di sini dia mengidentifikasi model ininya early blight. Jadi si petani ini bakalan akan eh, mendapatkan informasi penyakit-penyakit daun tanaman yang terinfeksi bakteri. Tahu contoh nih, tanah si petani itu memiliki beberapa tanaman, tapi emang lagi banyak banget gitu ya yang menyerang. Ini si daun curl virus. Jadi harapan saya untuk si program Plant Disease Detection System ini itu bisa mendapatkan penjelasan penyakit dan solusinya. Jadi setelah prediksi ditampilkan, itu penjelasan penyakitnya, terus gejalanya, lalu pencegahan dan pengobatan dari penyakit tersebut. Oh, tomato early blight ya, penyakit jamur, gunakan fungsida X lah gitu ya, dan potong daun yang terinfeksi. Jadi ada pencegahan dan pengobatan. Lalu bisa mobile friendly atau mobile apps. Jadi buat versi responsifnya untuk buat si ponsel atau handphone. Jadi untuk konversi ke aplikasi Android atau iOS. Jadi biar bisa gampang digunakan. Jadi langsung dari kamera ponsel. Nah, lalu untuk kesimpulan dari program Blind Disease Detection, uh, Blind Disease Recognition ini berhasil memanfaatkan teknologi deep learning untuk mengenali berbagai penyakit tanaman dari bisa dibilang dari citra daun ya, dengan antar muka yang sederhana dan hasil prediksi yang cepat, karena si petani atau ilmuwan bisa langsung mendapatkan atau memprediksi penyakit tanaman tersebut dengan secara cepat dan akurat gitu. Aplikasi ini berpotensi menjadi alat bantu yang efektif bagi petani atau pemerhatian tanaman dalam identifikasi penyakit sejak dini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.